Ex-tentara Israel desak arogansi pemukim Yahudi dihentikan. Sebanyak 100 mantan tentara Israel yang pernah bertugas di tepi barat yang diduduki menuntut Menteri Pertahanan Benny Gantz dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Omer Bar-Lev untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap Palestina. Ratusan tentara Israel itu bersaksi bahwa selama bertugas di wilayah tersebut, para pemukim Yahudi melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Kami prajurit pria dan wanita yang bertanda tangan di bawah ini yang pernah bertugas di tepi barat meminta Anda untuk bertindak tegas terhadap kekerasan pemukim, ujar para tentara itu dalam sebuah surat dilansir Anadolu Agency Kamis 15 Juli. Kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina telah meningkat. Secara implisit, para pemukim tersebut telah mendapatkan dukungan dari pemerintah Israel selama bertahun-tahun. Kami yang bertugas di sana dan kami secara pribadi telah melihat bagaimana kekerasan itu terjadi di lapangan, ujar para tentara Israel. Para tentara tersebut mengatakan fenomena kekerasan oleh pemukim telah dimanifestasikan dan diintensifkan tahun lalu. Kekerasan itu menyebabkan kerusakan properti pribadi, pelemparan batu, kekerasan fisik terhadap warga Palestina, dan serangan terhadap aktivis dan pasukan keamanan Israel. Kami dikirim untuk membela mereka, pemukim Yahudi, tetapi kami tidak memiliki sarana untuk menahan mereka, kata para tentara itu. Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan Israel menunjukkan bahwa ada 370 insiden kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Yahudi di tepi barat pada 2020. Dari jumlah tersebut sebanyak 42 diantaranya adalah kekerasan terhadap polisi dan tentara Israel. Palestina mengatakan pihak berwenang Israel kerap mengabaikan serangan pemukim. Hal ini sebagai bagian dari upaya resmi untuk mengintensifkan aktivitas pemukim di wilayah Palestina yang diduduki. Gerakan Hak Asasi Manusia Israel Pitchno mengatakan ada sekitar 650.000 pemukim Yahudi di tepi barat, termasuk Yerusalem yang diduduki. Mereka tinggal di 164 pemukim ilegal dan 116 pos terdepan yang ilegal. Eropa berguncang, ribuan muslim dibunuh di muka PBB. Minggu 16 Juli 1995, benua biru Eropa mendadak berguncang hebat bukan karena gempa, tapi akibat munculnya sebuah kabar mengerikan dari sebuah kota bernama Srebrenica di Bosnia-Herzegovina. Ribuan nyawa melayang, banjir darah tidak terhindarkan saat pasukan militer Republik Serbia menembus dan masuk ke lembah Drina Potokari. Lebih dari 8.000 orang dibunuh secara sadis oleh tentara. Mereka dieksekusi mati tanpa belas kasihan hanya karena teguh memeluk agama Islam. Negara-negara di seluruh dunia benar-benar murka atas peristiwa terkejam dalam sejarah perang di bumi ini. Badan Keamanan PBB terpukul hebat, sebab ribuan umat Islam yang dibantai itu merupakan warga sipil Bosnia yang selama bertahun-tahun berada di bawah perlindungan PBB. Tidak cuma itu, muka PBB bagai ditampar amat keras, sebab pembantaian itu tidak bisa dicegah walau 400 tentara dari militer Belanda yang dikerahkan dalam misi perlindungan persatuan bangsa-bangsa berada di tempat itu untuk menjaga keselamatan ribuan muslim Bosnia dalam misi kemanusiaan bernama Perlindungan Persatuan Bangsa-Bangsa. Kisah pembantaian ribuan umat muslim Bosnia yang terkenal dengan julukan genosida Srebrenica berawal pada Selasa 11 Juli 1995. Hari itu tentara Republik Serbia dan pasukan paramiliter Skorpion berhasil masuk ke daerah yang berada di bawah perlindungan PBB itu. Mereka bisa masuk setelah sejak 5 hari sebelumnya menggempur pos-pos keamanan tentara Belanda yang membentengi kamp pengungsian Muslim Bosnia terbesar itu. Hari pertama
Srebrenica ditembus memang belum ada terjadi apa-apa sebab tentara Belanda masih berusaha melindungi pengungsi Muslim Bosnia. Namun petaka baru tiba keesokan harinya pada 12 Juli 1995, pasukan Serbia mulai menekan tentara Belanda untuk menyerahkan para pengungsi. Ketika itu Belanda tidak berdaya sebab 14 tentaranya ditahan, akhirnya ribuan pengungsi tidak lagi bisa dilindungi. Mulailah genosida dilancarkan, Muslim Bosnia dikumpulkan lalu diperiksa, kemudian setelah dipilah berdasarkan usia. Kamis 13 Juli 1995 di sebuah gudang dekat desa Krafika, ratusan Muslim Bosnia dibunuh dengan sadis. Mereka dieksekusi mati dengan sangat cepat ditembak bagian kepala belakangnya. Ribuan nyawa melayang dalam setiap harinya, lalu mayat-mayatnya dimasukkan ke lubang besar yang telah disiapkan. Srebrenica menjadi saksi kekejaman tentara Serbia. Informasi yang dilansir FIFA Militer dari Srebrenica Memorial Center sampai saat ini tercatat secara resmi genosida yang dipimpin Jenderal Ratko Mladic menewaskan 8.372 orang Muslim Bosnia. Korban mayoritas adalah laki-laki berusia mulai dari 12 tahun ke atas, tapi banyak juga mayat wanita, anak-anak dan bayi ditemukan di lokasi eksekusi kilat. Mahkamah Internasional menetapkan kejadian itu sebagai sebuah 7 tahun kemudian, yaitu pada awal Februari 2007. Jenderal Mladic juga ditetapkan sebagai penjahat dan telah ditangkap untuk diadili. Prancis desak warganya tinggalkan Afghanistan di tengah gelombang serangan Taliban. Prancis mendesak semua warganya untuk segera meninggalkan Afghanistan mengingat meningkatnya risiko keamanan. Paris sedang mengatur penerbangan evakuasi warganya khusus akhir pekan ini. Kedutaan Besar Prancis di Kabul menerbitkan sebuah pesan yang mendesak seluruh warga Prancis di Afghanistan untuk pergi. Mengutip evolusi situasi keamanan di negara itu dan prospek jangka pendek untuk Afghanistan, pesan itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pesan itu mengatakan bahwa Prancis tidak dapat lagi menjamin evakuasi yang aman setelah penerbangan sewaan pemerintah hari Sabtu terbang ke Paris, seperti dikutip AP Kamis 14 Juli. Pengumuman itu muncul saat Amerika Serikat memutuskan mengakhiri perang 20 tahun di Afghanistan lebih cepat dan dengan pasukan NATO lainnya telah pergi. Pejuang Taliban sendiri terus melancarkan serangan dan mengambil kendali peta besar negara itu, melonjak melalui distrik demi distrik. Komandan Amerika Serikat yang akan keluar memperingatkan bahwa meningkatnya kekerasan sangat merusak peluang Afghanistan untuk menemukan akhir yang damai dari perang selama beberapa dekade.